kecewa banget lah, maksudnya kok bisa hasilnya kayak gini gitu. Kita merasa nggak adil aja gitu diperlakukan dengan keputusan ini, nggak jelas maksudnya ini kenapa gitu tuh sampai dijadikan tersangka dan ditolak rapid kita, itu kita kecewa banget sih. Bu, gimana Bu? Iya, kita sih jadi pendiri baik-baik, kita berbuat baik kan. Hari ini bisa dijadikan tersangka, sangat sedih sekali. Ibu salah satu pendiri? Iya, yang dijadikan tersangka, pendiri yang punya niatnya baik, tapi kok dijadikan tersangka gitu. Itu benar-benar luar biasa. Dan ini salah satu anak dari pendiri yang dijadikan tersangka juga, udah umur 85 tahun. Sama saya udah umur 86 tahun ya. Baca. Masih jadi tersangka. Padahal pendiri buat umat beribadah. Gimana gitu keadilannya untuk kita semuanya umat beragama Buddha tuh mau bersembayang. Masa kita mau dirikan wihara tujuannya malahan dijadikan tersangka gitu. Kenapa gitu? Itu ada pertanyaan yang besar banget gitu untuk kita. Sekarang beribadah di mana, Bu? Kita sekarang numpang di tempat orang, di lapangan dengan semua umat-umat, ada ratusan, kepanasan untuk sementara di sana, berharap hari ini tuh kita bisa kembali lagi beribadah, diberikan satu jalan, tapi malahan ditolak seperti ini. Kita sungguh nggak terima sekali gitu. Betul, sangat sedih, kecewa kita. Enggak, masalahnya nih orang tua gitu jadikan tersangka, orang mau beragama gitu, mendirikan wihara, masa nggak ada satu ininya sih sama sekali, hati nuraninya tuh di mana gitu. Kita bingung sih ya Bu ya, jujur kita bingung banget. Dari awal kita ngikutin proses hukum ini, kita udah ngerasa kok kayaknya kita ini yang jadi korban, tapi proses hukum udah nggak ramah sama korban, masih nggak apa-apa. Hari ini keputusannya bisa jadi seperti ini gitu. Itu yang kita bingung gitu. Jadi kita mesti cari keadilan tuh kalau di mana gitu. Ibu, gimana harapannya Bu ke depan? Terus mungkin ada, saya juga ikut sedih jadi. Ya kita harap sih secepatnya kita bisa diberesin, kita masih tetap bisa beribadah seperti semula begitu, harapan kita. Dan Ibu benar-benar salah satu pendiri ya Bu? Benar-benar ya. Yang Ibu inginkan beribadah dengan baik di situ untuk hari tua ya Bu? Benar, betul. Dan setidaknya ya tidak jadikan tersangka lah, masa orang tua kayak gini jadikan tersangka, umur 85 tahun jadikan tersangka, itu apa sih gitu. Kita bisa bayangkan 20 tahun yang lalu mereka para pendiri ibu rumah tangga menyumbang duitnya untuk bangun sebuah tempat wihara, tempat ibadah. Tahu-tahu setelah 20 tahun jadi tersangka, bayangkan aja. Tapi setelah dijadikan tersangka, ditahan nggak Bapak sama Ibu? Ditahan sama polisi? Ya belum sampai tahap itu. Soalnya kita pelapilkan gitu loh. Soalnya kita tidak terima. Rapid, kan? Karena kita nggak terima dong. Masa orang tua dijadikan tersangka, tujuannya baik untuk wihara, kok malah dijadikan tersangka, itu kan aneh gitu. Kalau sampai ditangkap ya lebih aneh lagi. Umur 85 tahun, lagi kondisi sakit, dipaksa BAP, terus kemudian ditangkap, itu apa nggak lebih heboh lagi? Mana ada sih aturan peradilan seperti itu? Gimana keadilannya? Gimana keadilannya? Jadi kita ini tidak tahu lagi gimana kita cari keadilannya. Ibu ini itu barusan selesai kemo, dia menderita kanker gitu kan, baru aja selesai kemo, tapi harus ngejalanin proses hukum, dan sekarang harus menerima kenyataan dia dijadikan tersangka atas niat baik dia 20 tahun yang lalu gitu. Betul. Dan Ibu gimana? ini salah satu pendiri. Pendiri. Iya, salah satu Dengan pendiri. Ibu apa? Chongsen. Chongsen. Berarti sama-sama Ibu. Sama Ibu. Ami. Ami Wijaya, ya 55 ini cuma ibu rumah tangga punya niat tulus untuk bangun sebuah tempat ibadah. Nggak ada yang dapat apa-apa. Kepentingan kita hanya Iya, untuk orang kita banyak. Diwihara kan untuk kepentingan umat. Ya kita nggak dapat apapun, ya kita sosial kan.